Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerah Tuhan yang hebat buat setiap kita. Dan mari kita kembali merenungkan firman Tuhan yang hari ini saya akan ambil dari Keluaran pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Tetapi untuk kesempatan kali ini saya akan mengajak kita untuk membaca mulai ayat yang ke-12, 13 dan 14. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sama-sama tahu bahwa Alkitab mencatat 400 tahun bangsa Israel ada di Mesir dan mereka mengalami penjajahan yang luar biasa. Siang dan malam mereka berseru kepada Tuhan, mereka menangis kepada Tuhan, dan ada saatnya Tuhan melepaskan mereka. Keluaran pasal 12 mencatat peristiwa malam sebelum Tuhan melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang orang Israel lakukan sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Ini yang menarik buat saya, bahwa sebelum Tuhan melepaskan mereka dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir, maka ini yang Tuhan lakukan. Mereka, orang Israel, harus merayakan Paskah. Harus ada anak domba yang disembelih, harus ada korban darah yang ditumpahkan, dan kemudian korban darah ini ditaruh di atas pintu dan di kedua jenang pintu rumah orang Israel, supaya kata firman Tuhan, apabila Tuhan melewati tanah Mesir, ketika Tuhan melihat ada tanda darah, maka rumah itu akan dilewati oleh Tuhan. Luar biasa sekali saudara. Malam itu Tuhan melakukan perbuatan yang luar biasa ajaib, dan tidak ada satu kekuatan dari Mesir yang bisa melawan kekuatan Tuhan. Ada kematian anak sulung di Mesir, ada tangisan yang begitu panjang, dan setelah tangisan itu terdengar, Israel dibebaskan, Israel merdeka. Dan hari ini hubungannya, relevansinya dengan kehidupan kita hari ini, saya mau katakan begini, tidak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan. Yesus sudah korbankan hidupnya. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia menjadi korban Paskah kita. Dia menjadi anak domba Allah yang korbankan hidupnya. Dengan pengorbanannya, maka semua orang yang percaya kepadanya boleh menerima keselamatan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tanpa pengorbanan, tanpa kematian Kristus, tidak ada kemerdekaan. Saudara sedang mencari kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan sejati cuma dimulai dari kematian Kristus. Percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima korban keselamatan yang sudah Dia berikan buat setiap kita. Dan berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan bawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dia sudah menyatakan perbuatan yang hebat waktu Dia selamatkan Israel dari Mesir, dan saya percaya Dia juga sudah menyatakan perbuatan yang ajaib ketika Dia selamatkan saudara dan saya. Siapakah kita? Kita orang-orang yang terbelenggu, kita orang-orang yang dijajah, tapi Kristus sudah mati buat setiap kita, jadi korban Paskah kita, sehingga hari ini kita orang-orang yang akan berjalan dalam kemenangan, dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Sekali lagi firman Tuhan katakan, kalau anak manusia itu membebaskan kita, merdekakan kita, maka kita sungguh-sungguh merdeka. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa korban Kristus sudah menjadi awal keselamatan kami. Tanpa kematian Kristus, maka kami harusnya binasa. Syukur kepada Tuhan yang korbankan hidupnya, nyawanya,
untuk selamatkan kami. Dan hari ini kami orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang-orang yang sudah dibebaskan, kami berjalan sebagai orang-orang merdeka, sebagai orang-orang bebas di dalam Tuhan. Dan kebebasan yang Tuhan berikan, kemerdekaan yang Tuhan berikan, kami kerjakan. Dengan kemerdekaan itu kami akan mengerjakan kehendak Tuhan, mengerjakan semua kebenaran Tuhan, sampai nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, akhirnya kami tahu bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang dengarkan firman dan lakukan firman dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.